Saatnya Planter berbagi. Para planter sekalian, jumpa lagi di podcast Planter Bicara bersama saya, Friandito. Pada sore hari ini, kita sudah hadir bintang tamu, yaitu Saudara Iqbal Irfan Syahputra. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dito? Ini kita jumpa lagi nih. Terakhir kayak kita jumpa pas PAU ya. Iya Pak, terakhir lah Pak. Udah pelepasan, kami wisuda, terus kerja, udah terakhir itu sih. Nice, mantap ini. Saya masih ingat itu kayak seragamnya itu. Logo. Ini seragam penuh perjuangan Pak. Aduh. Jadi Iqbal ini para planter sekalian, beliau adalah alumni PAU angkatan pertama dari Best Planter Indonesia, di mana angkatan pertama ini Iqbal menjalani pelatihan selama 18 hari di BPI sebelum diberangkatkan menuju ke perusahaan yang menerima bekerja. Nah, kita akan bicara panjang lebar suka duka apa yang dialami ketika mengikuti pelatihan PAU ini. Oke, Iqbal? Siap. Oke. Kira-kira pertama kita mau dengar dulu ketika diumumkan lulus sebagai peserta PAU. Apa yang dirasakan waktu itu? Ya, terima kasih Pak. Yang dirasakan ketika lulus PAU itu tentu bangga Pak ya. Karena kan kita yang diseleksi dari sekian orang yang berpartisipasi, lalu kita dites, tesnya ada 2 kali, kita ditanya, diwawancarai, ya itu suatu kebanggaan sih Pak. Kita bisa lulus, apalagi Iqbal bisa peringkat ketiga dari puluhan orang yang coba. Itu rasanya bangga. Sampai Iqbal coba hubungi orang tua, nyatakan bahwa saya terima di perusahaan, dan beliau pun senang, menangis, karena ya kesempatan emas Pak, ketika kita selesai wisuda, kita kerja. Keren. Itu ikut pelatihannya sebelum lulus atau setelah lulus dulu ya? Itu setelah lulus Pak, setelah diumumkan, kami ada 9 orang ya, 9 orang lulus. Nah, lalu kami ikut pelatihan PAU. Satu angkatan berapa orang waktu itu? Kalau dari Iqbal kan dari STPP Medan Pak ya, yang sekarang Polbangtan ya. Medan. Nah, kalau dari kami ada dulu harusnya sih Pak ada 12 kalau tidak salah Iqbal. Tapi yang satu grup sama Iqbal itu ada 9 orang. 9 orang ya. 9 Itulah orang. Teman seperjuangan waktu itu ya. Iya Pak, penderitaan lah pokoknya. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan pelatihannya. Kan pelatihannya ada 18 hari. Nah, selama 18 hari itu apa saja yang dialami oleh Iqbal selaku peserta di PAU ini? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kan Iqbal kan memang sudah terbiasa Pak ya dengan latihan semi militer. Apalagi kan di kampus kami ya kebetulan seperti itu didikannya. Jadi yang pertama sih Pak, ketika disuruh ke Rindam dulu itu ya, ke Rindam 4 di Ponorogo, Yogyakarta itu, Magelang, tentu senang Pak, bisa naik pesawat. Rame-rame jalan-jalan gitu ya. Iya, jalan-jalan. Terus naik pesawat, terus Iqbal tahulah daerah selain dari Medan, itu juga menambah experience lah Pak, pengalaman saya. Jadi tahu budaya Indonesia lainnya. Nah, sampai di Magelang itu kami ini udah rapi nih Pak. Dulu ini botak ini loh Pak. Pelatihannya botak satu sisir. Tapi ya senang lah jumpa sama teman-teman lain di Magelang. Ada yang dari Malang, dari Bogor. Kami bergabung untuk jadi satu tim, satu teman, satu penderitaan lah pokoknya Pak di situ. Seru sih. Oh, peserta berkumpulnya di Magelang ya waktu itu ya? Iya, kumpulnya di Magelang Pak, benar. Kumpulnya di Magelang. Karena kan kita di Magelang Pak dikasih kamar, jadi nanti kamarnya dibagi per orang berapa. Jadi kami gabung aja di situ, yang dari Medan, dari Malang, dari Bogor, ya campur aja. Ada ceweknya waktu itu enggak?
Kebetulan di angkatan kami laki semua sih, Pak. Ya, laki semua. Oh, aman lah. Kalau laki semua aman ya. Aman, Pak. Nggak sampai jotok-jotokan lah, Pak, gara-gara perempuan lah. Iya, 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 iya. Berapa lama waktu itu di pelatihan yang Bintal Fisdis yang di Magelang itu? Di Magelang, kalau Iqbal nggak salah 10 atau 8 hari, Pak. Itulah cukup lama lah, Pak. 10 atau 8 hari ya. Iya, 8 hari, seminggu lebih lah, seminggu lebih. Berat nggak pelatihan di sana? Berat nggak? Sebelumnya sih Pak Iqbal kan sebelum berangkat itu ada nanya sama Om ya, kayak mana pelatihan Bintalsik itu. Cuman nasihat beliau santai aja dijalaninya, jangan tergesa-gesa. Ditambah lagi Iqbal memang udah 7 tahun Pak di asrama, SMK Iqbal di asrama, di kuliah pun Iqbal di asrama di STPP. Jadi ya nggak berat-berat kali sih Pak. Cuman teman-teman yang lain yang kesian kayaknya. Kenapa kasihan? Bisa cerita nggak? Ya kalau saya pribadi Pak ya, kan orang Medan itu pelatihnya ya tentu keras Pak, tentu keras ngadapinya ya kita apalagi Medan itu dibilang panas, kalau Magelang itu sih dingin sih Pak, masih terbilang dingin sih daripada Medan. Makanya fisik saya ketika kami disuruh jalan jongkok, tiarap, lari itu ya sebenarnya biasa aja sih, nggak sampai terkejut. Ada teman-teman yang dari STPP lain itu, Polbangtan lain itu yang sampai mukanya pucat, minta dikusuk, ada yang sampai muntah gitu loh, Pak. Makanya yang ya mereka berat mungkin, tapi kalau Iqbal nggak berat, santai aja sih. Iya. Kira-kira apa yang didapat di Magelang itu setelah melalui serangkaian kegiatan Bintal Fisdisnya itu? Apa perubahan yang dirasakan dalam diri Iqbal? Ya saya Pak, jujur ya, dalam hidup saya baru seumur kali hidup itu dapat tim yang benar-bear satu rasa, satu pemikiran, loyalitasnya tinggi, siapa yang jadi pemimpin dia dengarkan, siapa yang jadi bawahan dia ikuti, itu di PAU ini Pak. Jadi perubahan yang saya dapatkan dari pengalaman saya, ya loyal sih, loyal. Saya nggak mandang siapapun orangnya, saya loyal ke teman saya, mau dia beda latar belakang, agamanya, budayanya, saya loyal. Ditambah lagi kita harus taat perintah. Nah itu lah Pak, karena saya ya kuliah agak apa sih Pak ya dibilang ya dibilang nggak nurut, ya nurut juga sih. Cuman ada beberapa tempat saya kayak enggak lah. Tapi ketika di BP itu kita udah satu suara, ketua kelas nyuruh laksanakan. Itu sih Pak, ditambah pelatihnya, kekompakan kita, rela berkorban untuk teman, saling tolong menolong, itu sih Pak yang dirasakan Pak. Iya. Selama di Magelang ada nggak pelatih favoritnya siapa? Pelatih favorit? Masih ingat Kak? Masih Pak, ada Pak Amir, Pak Budi, Pak siapa lagi ya? Ya yang paling mencolok sih Pak Amir sih Pak, karena beliau itu lucu sih, dia logatnya, dia orang Aceh, tapi logatnya Magelang loh Pak, itu. Udah lama di Magelang kali beliau. Iya, itu lucu sih Pak, dan dia katanya udah lama di Magelang, tapi Acehnya nggak hilang loh Pak. Itu nggak hilang ya? Beliau logatnya masih kentara ya? Iya Pak, sayang sama budayanya dia Pak. Iya. Kalau seandainya pelatih pelatih Amir melihat podcast ini, kira-kira apa yang Iqbal mau sampaikan ke beliau nih? Ya Pak Amir tetap jadi diri sendiri ya. Beliau itu memang keras sih Pak. Jujur aja mungkin teman-teman PAU yang lain sepakat dengan saya. Beliau itu keras, pengen tempeleng, pengen apa yang di depan dia kami dihajarnya. Tapi terlepas dari situ beliau sayang. Dia ketika kami isoma istirahat nanya kabar gimana keluarga, kenapa mau jadi ini. Seperti itu Pak. Apalah mendewasakan beliau. Oke, sip. Berarti sangat berkesan dan sangat bermakna lah ya latihannya ya. Iya, Pak. Kemudian kabarnya setelah dari Magelang ada pelatihan di sesi kelas juga. Nah, itu gimana ceritanya itu? Setelah kami melakukan serangkaian mulai dari kita belajar PBB, terus ada materi bela negara, terus ada pelajaran bertahan hidup, cara kamalam. Nah, setelah dari serangkaian itu hari ke-8-nya dijemput oleh pihak BPI, Pak. Jadi kita berangkat naik bus bareng-bareng sama teman-teman lain menuju Bogor, Pak ya, pusat pelatihan BPI. Masuk kelas lah. Jadi karena
di BPI itu kita di ruang kelas, kebanyakan di ruang kelas. Meskipun ada kegiatannya yang memang di luar. Ya, berarti di Magelang 8 hari, kemudian dilanjut di BPI di Bogor selama 10 hari lah kurang lebih ya. Iya, iya benar Pak. Nah, Benar. selama di Bogor nih, apa kesan dan apa yang dialami oleh Iqbal nih, yang paling diingat nih? Yang paling diingat Pak ya di Bogor. Ya itu sih Pak. Kan waktu itu kita ada games Pak ya dari Pak apa yang bagian ISQ itu Pak terakhir Pak Tatat Pak atau Tatak, Pak Tatak. iya Pak Tatang, Tatak kayak gitu loh Pak. Ada Ya. ini saya apa sih Pak? Saya memang aduh. Karena kan beliau tuh Pak ada gamesnya. Jadi kan kita dibiarkan di lapangan tuh kan. Keluar lapangan kita ada games. Pertama ada games yang tutup mata loh Pak. Terus kita disuruh ngelipat, disuruh ngoyak. Nah, itu saya nggak berhasil. Yang kedua ada gamesnya ini games membuat tim. Jadi nanti beliau bilang buat 6 orang, 6 kumpul. Terus buat 5 orang, 5 kumpul. Nah, ketika disuruh 6 orang, saya udah dapat ini Pak. Tapi ketika dibilang 7 orang, kan bingung nih, ini siapa yang mau ditarik Kurang lagi satu. nih? Udah kurang satu. Terakhir saya ngalah. Saya berkhianat ke teman saya pindah ke klub lain. Dan itu memang saya memang aduh. Mereka bilang, Bali nggak bisa ini berkhianat, itulah Pak. Tapi ya itu fun sih, kita seneng-seneng aja lah. Ada maknanya tapi ya di balik permainan-permainan itu ya. Sangat Pak, banyak Pak. Apalagi Pak, ada banyak sih Pak games-games yang berwarna yang kita ada odol, ada sikat gigi terus ditaruh odol. Bisa ngeliat karakter situ. Ya seru sih Pak, saya tahu lah semuanya kayak mana karakter teman saya, semuanya meskipun beda-beda latar belakang. Iya. Berarti di Bogor seru juga ya. Walaupun seru, tidak Pak. main fisik, lebih banyak main games, main pikiran, dan kemudian apa lagi kira-kira? Ya, sebenarnya di Bogor Pak ya, kan kita masih bawa budaya dari Rindam. Untuk di Bogor kita ada. Oh, diterapkan juga di Bogor ya? Iya Pak, karena kita subuh setelah sholat subuh kita ada senam, itu tetap kita laksanakan karena itu budaya dari Rindam. Nah, terus ada yang lebih paling berkesan lagi bagi saya karena saya nggak pernah jalani Pak, jaga serambi. Jadi jaga serambi apa itu ya? Tiap malam Pak jam 10 ke atas kita 2 jam sekali 2 orang ganti untuk jaga malam. Gitu, untuk memastikan teman kita aman tidurnya gitu loh Pak. Nah, kan di BP itu saya bilang seru lah, banyak makanannya, susunya banyak, rotinya banyak, pokoknya snack-snacknya banyak. Jadi kita jaga malam itu nggak bosan Pak. Malah kita senang, bagus tiap malam kita aja yang jaga udah sekalian. Karena apa-apa ada semua, tinggal makan, ada wifi-nya, ada TV-nya, tinggal nongkrong gitu loh Pak. Itu paling berkesan sih. Apalagi hidangan BP itu nggak ada duanya. Iya, berarti setelah ikut pelatihan di BPI lanjutan ya, yang tadi 10 hari, akhirnya kan lulus nih. Selesai pelatihan yang PAU selama 18 hari. Nah, kemudian bagaimana prosesnya setelah pelatihan itu dikirim ke kebun? Ya, baik Pak. Ke perusahaan maksudnya, kira-kira bisa diceritakan? Ya, sebelumnya Pak, satu lagi Pak ya, yang berkesan di BP itu guru-gurunya Pak, tenaga pengajarnya. Guru-gurunya, oke. Mendewasakan Pak. Ada yang paling berkesan siapa guru-guru di BPI? Atau ada yang mau disampaikan? Ya, saya seneng sih Pak, udah nggak usah diubah bagaimanapun cara belajarnya, itu udah paling asik sih belajarnya. Kadang kita kan Pak, sebagai siswa bosan kan, terus tenaga pengajar situ tahu sih kapan timingnya peserta didik itu butuh istirahat, butuh games, butuh suasananya intens gitu. Mereka tahu kayak Pak Awang lah, ketika kami udah capek, udah santai nih, dulu. tahu ya nih, slide itu dilewatkan semuanya. Terima kasih, hore. Itulah Pak. Tapi memang Pak ya, kan kita ada pre and proper test Pak ya. Kalau memang sih sebenarnya slide itu dilewatkan sih. Cuman entah kenapa Pak ya, ketika pre and proper test itu semua masuk loh Pak. Meskipun hanya lihat persekian detik aja. Oh ini balik, ini balik.
Tapi saya cukup bagus nilainya itu, Pak. Seneng saya. Ada dinamikanya yang dimainkan di sana ya. Iya, bener Pak. Jadi sama saya nggak bosan. Itu luar biasa sih. Nah, untuk ketika saya setelah dari BPI 18 hari, kan balik dulu tuh ke kampus untuk menjalani serangkaian program. Karena saya masih skripsi tuh Pak. Masih kalau anak STPP bilangnya masih KIPA lah. Nah, kajian KIPA, ilmiah tugas akhir lah ya, tugas akhir. Tugas akhir itu Pak. Jadi itu karena kan kepotong nih. Saya punya waktu 2 minggu lagi untuk menyelesaikan KIPA saya. Alhamdulillah selesai. Nah setelah itu di wisuda, seminggu setelah di wisuda, kami langsung dimintakan oleh pihak perusahaan untuk langsung ke kantor head office untuk menjalani ya mungkin pembekalan sedikit sih Pak bagaimana budaya kebun itu. Baik. Nah, ketika singkat cerita nih, ketika sudah masuk di perusahaan kerja di kebun, apakah pelatihan PAU yang dialamin selama 18 hari ini ada gunanya ketika sampai di kebun? Ya, tentu Pak ada gunanya lah. Dari ketika sampai head office saja, itu budaya dari BPI kita bawa Pak. Kita makan bareng, doa bareng, jiwa korsa bareng, sama-sama pergi ke gedung bareng, pulang bareng, itu masih terasa, masih kentalnya BPI. Ditambah lagi ada ilmu-ilmu dasar yang diajarkan. Jadi ketika pemateri dari perusahaan menyampaikan, kami nggak terlalu kosong, Pak. Karena ya mungkin bagi saya kan saya pernah PKL di perusahaan, jadi saya sedikitnya tahu lah. Tapi bagi teman-teman lain yang seperti Abdul Wahab itu kan anak peternakan beliau, Pak. Nah, ketika di kampus dia ngambil perkebunan, jadi ya mungkin tidak seapa saya lah. Tapi itu sangat membantu ketika ditanya AKP, angka kerapatan panen, ya itu kita nggak terlalu kosong seperti itu Pak. Ya jelas ada sih Pak. Ya. Nah kemudian dari peserta yang seangkatan, setelah udah berapa tahun sampai dengan saat ini selesai pendidikan PAU-nya ya? 3 tahun Pak. 3 tahun ya. Nah, 3 tahun kemudian nih, bagaimana hubungan Iqbal dengan teman-teman yang dulu ikut sama satu angkatan di PAU? Ya, alhamdulillah Pak ya, PAU menambah komunitas saya, menambah regulasi teman saya lah, relasi teman saya, maaf, menambah relasi teman saya. Ya masih tetap berhubungan baik Pak. Contoh kayak yang di Malang, ya kita tanya kabar, apa yang bisa dibantu seperti itu Pak. Setidaknya seperti itulah. Karena kita ya kalau sama teman saya Pak ya, yang waktu kami MT di Bangka sama Wahab, ini Wahab kalau nonton, halo Wahab, terus sama Jul Hadi yang sekarang juga masih di kebun. Sekarang masih intens Pak. Karena gimana ya? Karena udah satu penderitaan itu loh Pak. Kayak kita dihukum bareng, kita enak bareng, ketawa bareng, sedih bareng, emosi bareng. Bahkan dongkol pun ya dongkol bareng gitu. Jadi udah satu rasa. Kayaknya nih seru nanti ya kalau reunian satu angkatan ya. Seru kali nih Pak, serius, seru kali nih Pak. Udah ada rencana kapan mau reunian satu angkatan? Nah, kemarin kan gini Pak, itu kan kalau reunian semua belum Pak ya, karena bahkan teman-teman pun udah ada yang berkeluarga. Mungkin pakai Zoom aja, pakai Zoom. Oh ya, boleh sih, boleh. Tapi sinyal sih Pak. Tapi nantilah cobalah tanya ke teman-teman ya, dikompakkan kapan bisanya. Mungkin mereka kan ada yang mau ke kota gitu Pak ya. Nah, cuman kayak teman-teman lain yang singgah ke Medan kayak Jul Hadi pulang kampung ya, karena udah satu rasa itu ya mau nggak mau Iqbal samperin, gimana kabar, kayak mana di kebun, apa-apa aja masalah yang dihadapi, keadaan orang tua gitu. Ya tetap sih Pak, sama kayak Wahab, nikah tetap yang ngucapi, tetap ya seperti sahabat lah Pak. Ya, berarti jiwa Korsa, jiwa satu alumninya masih kuat lah ya. Masih Pak, masih. Oke, mantap. Nah, terakhir Iqbal, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ingin bekerja di kebun berdasarkan pengalaman Iqbal kemarin itu?
Bagi Ya. adik-adik tingkat lah yang mau masuk kebun, kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Di kebun itu kita tidak boleh menutup mata. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, yang pertama kekurangannya dulu nih saya ceritakan. Mungkin adik-adik atau teman-teman sepelantaran saya atau adik-adik junior saya yang ingin masuk ke kebun, yang pertama harus menyiapkan ya setidaknya mental lah. Jadi dia harus sudah berpikir apa kemungkinan terburuk karena tidak semua kebun sinyalnya bagus. Nah, karena kenapa sinyal nggak bagus? Hubungan kepada pujaan hati pun jadi agak renggang gitu. Makanya itu harus sudah dipersiapkan mental itu. Terus hal-hal ya mungkin banyak lah, mungkin ada kerabatnya, ada pamannya atau saudaranya yang masuk di kebun, bisa ditanyakan. Ya, ditambah lagi kebun itu kan keras Pak, nggak semua kebun sih kota Pak ya, ada juga yang pedalaman. Ya cuman bagi kita yang muda ini ya itu nggak masalah sih, karena kan masih muda, nggak terlalu mikirkan keluarga, nggak terlalu mikirkan apa sih yang dicari, ya paling kan masih jiwa muda ini yang dicari pengalaman dan uang kan gitu. Nah untuk kelebihan kebun ini Pak, gajinya besar. Ini gajinya besar Pak. Di kebun itu gajinya besar ya. Dan kenapa gajinya besar? Ini karena kita mau kemana-mana susah juga gitu loh. Kayak gaji udah banyak nih, Bisa uang udah banyak disimpan nih. lah, ditabung itu gajinya. Iya, nah benar. Kalau untuk mau nabung ya, untuk modal nyari modal nikah di kebun paling cepat. Teman saya 2 tahun Pak yoga itu langsung nikah. USA nikah. 2 tahun itu 2 tahun aja langsung nikah. Karena kenapa? Ini uang banyak, tapi ngabisinnya kemana? Paling di kebun itu ya seminggu sekali sih Pak, ada pekan. Ya kalau ada syukur-syukur ada kebun, ada pasar malam. Jadi ya kita di pekan itu nengok apa? Paling ya sabun colek, susu kaleng. Jadi uang itu banyak gitu loh. Itu enaknya di kebun. Karena kan mungkin gini Pak, mungkin sebagian, mungkin ya adik-adik saya semuanya yang masih muda, kan mikir bahwasannya pengen jadi PNS ya. Saran saya sih untuk masa mudanya lebih baik di kebun. Itu sangat bagus untuk pembentukan karakter ya. Karena kenapa? Karena ya masa muda ini kan karena PNS itu Pak sampai 35 tahun ya. Artinya kan masih dia 10 tahun lagi setelah tamat pun ya masih bisa jadi PNS. Masih panjang lah waktunya untuk bisa masuk PNS lagi ya. Bener Pak, karena di kebun sekarang perusahaan udah nggak mau nerima MT orang tua Pak, yang umur 25 atau umur 28 udah jarang, mereka lebih senang fresh graduate. Jadi itu kesempatan untuk adik-adik ya yang minat untuk masuk ke kebun, ya santap aja lah. Banyak uangnya kok, apalagi mau dicari, ya kan? Iya, sip, mantap. Oke, terima kasih banyak Iqbal untuk sharing pengalaman, sudah ikut pelatihan PAU angkatan pertama, kemudian bekerja di kebun. Semoga apa yang disampaikan tadi membawa inspirasi bagi teman-teman semua dan juga bagi adik tingkat kita. Terima kasih banyak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Dito. Terima kasih semuanya. Sip. Baik, para planter sekalian, demikian podcast Planter Bicara hari ini dengan bintang tamu kita, yaitu Iqbal Irfan Saputra. Sampai jumpa lagi di podcast Planter Bicara berikutnya. Saya Priandito, undur pamit.